Dan saudara, untuk informasi terkini kami akan menghubungi jurnalis Kompas TV Partomi melalui sambungan telepon. Selamat petang Partomi. Selamat petang. Ya, bisa diinformasikan kepada kami seperti apa situasi terkini khususnya di daerah terdampak yang paling parah, Partomi? Baik, Cynthia. Saya sekarang berada di desa Cugenang. Di desa Padaluyung adalah lokasi yang terparah terkena dampak gempa yang baru saja terjadi. Kalau kita hitung, diperkirakan mungkin lebih dari 50, hampir 100 rumah yang saya lalui dari jalan alternatif Sukabumi, Cianjur, dan Cipanas mengalami rusak parah. Bahkan tadi kita mendapatkan satu warga bernama Ibu Onah umur 80 tahun meninggal dunia di tempat karena reruntuhan bangunan tersebut. Pas itu juga kita mengkabarkan juga ada mungkin lebih dari puluhan warga yang terkena luka akibat terjatuh saat melarikan diri dan juga terkena reruntuhan bangunan. Iya. Dan juga saya perlu kabarkan juga, Cynthia, hingga saat ini pemerintah setempat dan juga Pemda untuk BPBD dan juga segala macam belum ada sampai sekarang datang ke lokasi yang saya terdampak gempa ini, Cynthia. Iya, Partomi, tadi kami mendapatkan informasi dari Bupati Cianjur bahwa upaya terus dilakukan karena sejumlah titik masih terisolasi. Apakah Anda sempat melihat ada upaya alat berat untuk membuka jalur yang terisolasi, Partomi? Baik, perlu diketahui dulu, kita masuki jalur alternatif. Kita melalui Warung Kondang, Simpang 3 Gekbrong, ya. Nah, dari sini ini jalan alternatif menuju ke puncak. Jalur ini terdapat 2-3 kecamatan kita lalui, dan semua di jalur jalan ini semua rumahnya rusak dari Warung Kondang hingga sampai ke Desa Padaluyu sekarang ini. Dan diketahui juga di ujung jalan perbatasan jalan ini sampai ke tembus Cipanas, itu jembatan ambruk dan tidak bisa dilalui. Hingga saat ini saya lihat alat berat pun atau petugas yang menangani tentang bencana alam di Cianjur ini belum terlihat sama sekali. Partomi, apakah ini bisa dipastikan bahwa tempat di mana Anda berada saat ini merupakan salah satu lokasi yang terisolasi? Ya, ini adalah tempat yang dikatakan oleh Kepala BPBD tadi bahwa Cugenang ini kecamatan yang terparah. Partomi, Anda sempat menelusuri sejumlah perumahan warga. Dari pandangan mata Anda, apakah masih ada warga yang berada di rumah mereka yang mengalami luka-luka, Partomi? Tidak ada, semua warga setiap desa atau kampung yang saya lalui itu langsung membuat tenda masing-masing di lapangan. Kalau saya lihat membuat tenda masing-masing di lapangan supaya aman, karena sepanjang jalan ini jalur alternatif ini tertutup dengan reruntuhan bangunan di daerah Cugenang ini. Ya, di wilayah Cigenang menjadi wilayah paling parah dan sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan cukup parah. Apakah sudah ada posko yang disiagakan untuk bermalam? Kalau Partomi. posko sampai saat ini untuk dari petugas belum ada, tapi dari warga setempat, saya lihat sudah dengan mandiri membuat tenda-tenda mandiri di lapangan sesuai titik-titik di desa mereka masing-masing. Apa saja yang saat ini dibutuhkan warga, Partomi? Yang jelas hingga saat ini listrik padam, alat komunikasi karena beberapa tower juga mati. Jadi yang dibutuhkan sekarang sebenarnya kebutuhan pangan ya, sama minuman, karena mereka masih panik. Hingga saat ini juga barusan saja masih terasa gempa, susulan masih jalan, jadi warga masih trauma dengan masih panik dengan keadaan gempa yang terjadi. Apakah ini juga dipastikan bahwa malam ini warga akan menempati tenda-tenda pengungsian yang dibuat secara swadaya? Iya, kalau diperkirakan yang
eh, membuat tenda ini adalah yang terkena dampak yang rumahnya semuanya hancur. Nah, yang saya sekarang ini kalau bisa saya gambarkan di depan saya di lapangan ini, depan ini ada sekitar 5 rumah itu rata dengan tanah. Mhm. Untuk rumah sakit, Pak Tommy, berapa jaraknya dari wilayah Cigenang menuju rumah sakit yang terdekat di sana? Banyak alternatif jalan yang bisa tembus ke Cianjur lagi, tembus, cuman cukup jauh. Apalagi puskesmas juga di sini cukup jauh dan juga terkena dampak. Saya lihat ada sekolah yang terkena, pas itu fasilitas umum juga banyak yang terkena dampaknya, reruntuhan. Seperti yang tadi yang Ibu Onah meninggal saja, itu langsung dievakuasi keluar dari lokasi sini, dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Warung Kondang. Jarak dari Warung Kondang sendiri ke daerah sini itu sekitar 29 menit. Gitu ya. Dari data yang Anda peroleh, tepatnya di wilayah Cigenang ini ada berapa kakak, Pak Tommy? Kalau kakak saya belum mendata, cuman kalau saya dari perjalanan saya di 2 kecamatan ini, dari kecamatan Warung Kondang hingga sampai Cigenang ini, berkisar sekitar hampir 100 rumah yang terkena dampak, bahkan yang rusak parah itu lebih dari 50 rumah. Jadi kurang lebih 100 rumah yang Anda sempat lalui. Apakah ini juga mengartikan 100 rumah yang Anda lalui sebagian besar mengalami kerusakan parah? Betul, Cynthia. Itu juga baru yang di pinggir jalan, belum ada yang masuk ke jalan-jalan warga di gang apa segala macam, kita belum masuk ke sana. Cuman yang kita pantau semua yang di pinggir jalan juga yang masuk ke jalan warung ke gang-gang ini juga mengalami rusak parah. Anda tadi menyebutkan bahwa saat ini warga masih membutuhkan bantuan berupa makanan dan juga dapur umum. Sudah adakah informasi terkait ini? Apakah ada dinas sosial setempat yang berencana untuk memberikan ataupun mendistribusikan logistik? Hingga saat ini saya melihat belum ada, namun warga secara mandiri, secara sukarela membuat dapur masing-masing sendiri yang terkena dampak dan membuat tenda mandiri untuk ibu-ibu dan anak-anak. Demikian sih ya. Iya, Pak Tommy, apakah evakuasi akan dilakukan malam ini jika memang aliran listrik tidak ada? Namun dari informasi yang Anda peroleh, apakah masih ada warga yang dinyatakan hilang oleh anggota mereka? Tadi sempat ada yang tertimbun, namun tadi selamat antara pemilik rumah dan pekerja sudah dibawa. Dan 2 anaknya ternyata di luar aman. Dan sekarang masih dipantau lagi rumah-rumah sama warga sekitar. Yang mana yang masih ada di dalam rumah itu di sweeping ya. Di patroli dan dipanggil apakah masih ada yang di dalam rumah. Cynthia. Pak Tommy, saat ini pukul 16.00 lebih. Setidaknya beberapa waktu lagi kita akan memasuki malam hari. Bagaimana dengan tenda pengungsian? Apakah tenda pengungsian yang dibuat warga ini cukup memenuhi standar untuk mereka bermalam, Pak Tommy? Kalau kita lihat cukup parah karena mereka hanya pakai terpal dan plastik-plastik yang besar ya untuk di dalamnya. Terpal-terpalnya juga terpal-terpal yang biasa dan dibuat dari bambu-bambu. Untuk sementara sih untuk ngumpul mereka sementara supaya tenang cukup nyaman. Namun untuk malam hari karena cuaca di sini dingin, karena di perbukitan yang di bawah kaki Gunung Pangrango dan juga penerangan juga tidak ada. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh petugas, harus cepat tanggap memenuhi permintaan para pengungsi warga di Cigenang ini, Cynthia. Baik, terima kasih Pak Tommy Oktora, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari wilayah Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih Pak Tommy.